DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun 2026-2027. Agenda rapat paripurna kali ini terkait pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, bersama jajaran pimpinan DPRD. Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, serta para anggota Dewan. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 11 Juni 2026. Agenda rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Selanjutnya berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 67 orang dari jumlah keseluruhan 100 anggota DPRD terdiri dari unsur praksi-praksi yang telah menandatangani daftar hadir. Hal ini sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 201 ayat 1 huruf B bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, adapun rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 3. Permintaan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 4. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten mengenai persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 5. Penetapan keputusan DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 6. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dan berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 7. Sambutan Wakil Gubernur Banten. 8. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ke-6 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026-2027 Kamis 16 Juli 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2026 telah dilaksanakan rapat paripurna jawaban Gubernur Banten atas pandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Guna menyikapi dan mendalami substansi dari jawaban Gubernur Banten, Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten telah mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggarannya bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD, organisasi perangkat daerah OPD, serta para pengaku kepentingan stakeholder. Kita telah melakukan pembahasan insentif, kritis, dan konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2025. Melalui sinergi dialog yang mendalam, seluruh elemen berkomitmen untuk memastikan bahwa realisasi anggaran sepanjang tahun 2025 tidak hanya memenuhi kriteria kepatuhan hukum dan administrasi formal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi akselerasi pembangunan, penguatan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Dalam pembahasan Raperda Provinsi Banten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2025, DPRD Banten telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan sebagai proses pendalaman, klarifikasi, dan pengayaan materi pembahasan yang berupa penyampaian nota pelaporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran
2025. Pada rapat paripurna kali ini, Badan Anggaran DPRD Banten melaporkan hasil pembahasan Raperda. Pembahasan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 15 Juni 2026. Raperda ini merupakan pertanggungjawaban keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. Sehingga dengan demikian, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 telah memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran. Rapat paripurna yang kami hormati, pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan ini akan menyampaikan laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Pendapatan 9 triliun 749 miliar 656 juta 227.905 rupiah. Belanja 7 triliun 845 miliar 125 juta 554.085 rupiah. Transfer 2 triliun 165 miliar 814 juta 792.206 rupiah. Defisit 261 miliar 284 juta 118.385 rupiah. Pembiayaan penerimaan 444 miliar 485 juta 541.411 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 138 miliar 497 juta 733.036 rupiah. Pembiayaan neto 305 miliar 987 juta 808.375 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran 44 miliar 703 juta 689.990 rupiah. Uraian laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar 717 miliar 894 juta 259.830 rupiah. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar 513 miliar 887 juta 744.156 rupiah. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar 248 miliar 709 juta 938.700 rupiah. Selisih anggaran dengan realisasi surplus atau defisit sebesar 44 miliar 703 juta 423.027 rupiah.
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp266.964. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp266.963. Neraca per 31 Desember 2025 yaitu jumlah aset 21.243.282.969 rupiah. Jumlah kewajiban 746.822.332 rupiah. Jumlah ekuitas 20.497.705.381.637 rupiah. Rapat paripurna yang kami hormati, kami laporkan bahwa pendapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam rapat pleno Badan Anggaran menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa masukan dan saran sebagai berikut. 1. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan agar pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah serta menginventarisasi potensi-potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali secara maksimal, termasuk di sektor retribusi daerah. 2. Penyusunan perencanaan belanja harus matang dan terukur sehingga dapat terrealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan target, terutama dalam menyusun rencana belanja modal yang untuk kesekian kalinya tidak terrealisasi dengan baik. Terkait dengan Silva, kami meminta agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta untuk menangani masalah pengangguran dan pemberantasan kemiskinan, sehingga dana Silva tersebut bisa berdaya guna dan bermanfaat untuk mengatasi persoalan yang mendasar di Provinsi Banten. 4. Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silva sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa serapan belanja sudah lebih baik. Meski demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan agar lebih baik lagi. 5. Pemerintah Provinsi Banten harus melaksanakan sistem pengendalian internal dengan maksimal, khususnya terhadap prosedur kerja dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada asas ketaatan anggaran yang harus dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana, penanggung jawab kegiatan, dan pengguna anggaran. Setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Banten, seluruh fraksi menyetujui Raperda untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendengar laporan Badan Anggaran DPRD dan pendapat akhir fraksi-fraksi, DPRD Banten secara resmi menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami dari unsur pimpinan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten
serta kepada seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan semua pihak atas kerja keras, sinergi, serta curahan perhatian, pikiran, dan tanggung jawab yang luar biasa dalam menyelesaikan tahapan ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Setuju. Terima kasih atas persetujuan anggota DPRD yang terhormat. Kami telah menyiapkan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Kepada Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Banten dipersilahkan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD dimaksud. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim belum ditandatangani. Usai draft Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 disetujui oleh anggota DPRD Banten, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan dan serah terima rekomendasi DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengapresiasi kinerja dan sinergi DPRD selama proses pembahasan. Dimyati berharap persetujuan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 telah diterima dan disetujui oleh DPRD Provinsi Banten. Memang tugas tanggung jawab dari pemerintah itu sangat berat, dari mulai melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan sekarang adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, kalau kita melihat bagaimana tujuan dari pelaporan dan penjelasan pemerintah daerah terhadap APBD 2025, ini memang banyak catatan dan liku-likunya. Mudah-mudahan ke depan APBD 2026 lebih baik lagi. Maka kita berbicara past, present, dan future. Ini adalah tujuan untuk future, untuk ke depan. Setelah kita melakukan pelaporan dan penjelasan pemerintah terhadap APBD 2025 pelaksanaan yang banyak sekali catatannya, dan mudah-mudahan ke depan APBD Provinsi Banten itu lebih baik lagi. Memang kalau kita pengen APBD baik, itu yang pertama adalah rasio belanja modal
itu harus lebih tinggi dibandingkan belanja-belanja lainnya. Yang kedua adalah rasio pendapatan asli daerah meningkat. Kenyataannya rasio PAD makin tahun sekarang ini makin berkurang. Nah, ini merupakan catatan bagi kita semua. Dan juga rasio belanja pegawai, nah ini juga yang harus terkendali. Tambah lagi silpa yang wajar, itulah diantaranya. Kalau kita lihat opositnya APBD yang buruk adalah satu, yang tidak transparan, dua, banyak dianggarkan kegiatan yang tidak ada outcome, output, benefitnya, dan juga tidak berpihak pada rakyat kecil. Nah, kita berharap anggaran yang ke depan lebih efektif, lebih efisien. Maka oleh sebab itu orientasi kita pada kebutuhan publik ini sangat penting. Yang paling pertama adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan juga bagaimana penanggulangan pengangguran. Yang kedua adalah transparansi dan accountable. Yang ketiga adalah efisien, efektif, dan berimbang, serta partisipatif. Itu beberapa hal yang diharapkan ke depan. Memang anggaran ke depan adalah fokus kepada hasil, outcome based budgeting. Maka oleh sebab itu kita tekankan ke depan adalah lebih adaptif dan fleksibel. Maka tujuan dari pelaporan pertanggungjawaban APBD yang sudah diperiksa oleh BPK, teori yang kami lakukan adalah P7, diantaranya adalah pemeriksaan. Ini adalah bentuk pengawasan dari internal maupun dari eksternal. Jadi kami berterima kasih kepada DPRD. Tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah mewujudkan transparansi dan juga bagaimana pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah yang kami pimpin. Kedua adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah secara administratif, hukum, dan juga etik dan moral. Ini juga harus kita tekankan. Ketiga adalah mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Jadi value for money, ini yang harus sekecil apapun anggaran harus ada hasil untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Yang keempat adalah mencegah penyimpangan termasuk korupsi. Ini yang harus ditekankan. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini sangat penting dan kami selalu melakukan survei untuk bagaimana partisipasi publik, kesukaan, legibilitas maupun akseptabilitas daripada masyarakat kepada pemerintah. Kalau pemerintah sukses berarti peran kolaborasi pemerintahan antara legislatif dan eksekutif serta yudikatif itu disukai oleh publik. Yang berikutnya adalah menjadi bahan evaluasi. Ya, ini yang tadi catatan oleh Ketua Panja untuk perbaikan ke depan, future outlook. Ya, kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah. Ini sangat penting. Maka oleh sebab itu dari sektor yang harus ditekankan pada kesempatan ini adalah baik pendapatan, pembiayaan maupun pelaporan. Ini harus secara transparan dan terbuka, dan terima kasih kepada DPRD yang telah menerima pertanggungjawaban kami, dan mudah-mudahan tadi masukan-masukan dari sektor perencanaan maupun dari sektor pembiayaan dan pendapatan itu merupakan catatan bagi pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Dengan disetujuinya Raperda Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah dalam sidang paripurna, pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD terus berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten yang sejalan dengan visi Banten Maju, adil merata, dan tidak korupsi. Sementara itu, seusai sidang paripurna, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengaku bersyukur dengan disetujuinya Raperda pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Dimyati mengaku akan menjadikan sejumlah catatan yang diberikan oleh DPRD untuk menyusun Raperda tahun anggaran berikutnya. Yang kami jelaskan, kami laporkan, kami gunakan ya anggarannya, dan kami harus bertanggungjawabkan. Ya, sekecil apapun uang yang keluar, ya baik termasuk benefitnya, outputnya, outcome-nya, dan kami laporkan semuanya secara detail, dan oleh DPRD dikaji, dibahas, dibedah begitu ya, sehingga ada nggak hal-hal yang tidak sesuai dengan pokir mereka, dengan jaring asmara mereka, ya aspirasi masyarakat, maupun yang termasuk ada nggak nilai-nilai manfaat untuk publik. Nah, alhamdulillah kami juga diperiksa oleh BPK. Dasar paripurna ini juga harus ada audit dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPK memberikan opini WTP kepada kami. Nah, sekarang dibahas, sudah diputuskan, ya bersyukur diterima. Kalau ditolak kan kami bisa mundur ini, bisa WO kami ini ya. Maka alhamdulillah disetujui, diterima pertanggungjawaban kami. Tapi memang banyak catatan, saya tahu itu catatannya banyak sekali. Nah, itu untuk perbaikan ke depan, perbaikan untuk masa kini dan masa depan. Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, berharap ke depan pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat. Kami melihat bahwa APBD ini didasarkan pada proses pemeriksaan hasil BPK RI. Dan tentunya bahwa Banten telah WTP termasuk 10 kali hari ini WTP. Tetapi kami hari ini bukan hanya melihat kepatuhan hukum terhadap proses pelaksanaan APBD, tetapi kami langsung melihat secara utuh perwujudan terhadap dampak APBD ini kepada proses kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama adalah bagaimana dengan program-programnya Pak Gubernur, Pak Andra Soni, dan Wakil Gubernur, tentu dalam rangka pengimplementasian terhadap konsistensi RPJMD, yang dimana pelaksananya bagaimana ini proses percepatan infrastruktur yang melakukan konsolidasi terhadap wilayah pertumbuhan ekonomi, bagaimana program pendidikan gratis, bagaimana pelayanan kesehatan, tentu ini yang kami langsung lakukan secara komprehensif. Maka tentunya kami berharap ke depan pemerintah daerah terus bisa melakukan pengkonsolidasian dan sinergitas terhadap penguatan-penguatan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat secara konsisten dengan RPJMD, apa yang menjadi komitmen kami bersama. Laporan pertanggungjawaban Raperda diharapkan menjadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran. Diharapkan pembangunan di Banten semakin maju, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.